Ada hal yang perlu diperhatikan oleh CASIS saat penulisan surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD. Selamat datang di channel ini. Channel ini bersifat menginformasikan dan membantu adik-adik CASIS yang ingin mendaftar menjadi prajurit karir TNI Angkatan Darat. Dan selamat datang di channel Rius Frontline. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini sangat-sangat membantu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, komen di kolom komentar di bawah. Nah, untuk adik-adik CASIS, kali ini kita akan membahas seputar gimana sih penulisan surat permohonan menjadi prajurit karir pada tahun 2025 ini. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman atau adik-adik CASIS perhatikan. Mungkin dari jenis hurufnya, warna hurufnya, dan ada beberapa poin penting lagi yang nantinya akan kita share di channel ini, kita bagikan informasinya di channel ini. Nah, saya ini berbagi informasi kepada adik-adik sekalian yang mau mendaftar pada pendaftaran Bintara maupun Tamtama tahun anggaran 2025 ini. Yang nantinya bisa mengurangi kesalahan-kesalahan adik-adik pada saat penulisan berkas, atau nanti berkasnya jumlahnya berapa, penulisannya bagaimana, tintanya warna apa, karena itu perlu diperhatikan. Dari beberapa kesalahan tersebut nantinya mungkin itu akan membuat adik-adik CASIS nantinya bisa kebingungan pada saat validasi ataupun pendaftaran ulang di Agenrem atau di Agendam masing-masing domisili kalian. Nah, satu hal ini atau satu surat ini, dan ada beberapa surat nantinya atau belangko-belangko lainnya yang memang kita harus perhatikan cara penulisannya bagaimana, tintanya warna apa, ya itu nanti kalian harus perhatikan karena memang satu kesalahan itu nantinya bisa membuat koreksi pada administrasi adik-adik CASIS sekalian. Nah, kali ini saya berbagi informasi seputar penulisan permohonan surat menjadi prajurit karir TNI AD tahun anggaran 2025 ini. Nah, ini saya ada contoh di sini. Ini saya ada contoh di sini penulisannya. Ini adalah surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD. Dan sebelum penulisan surat permohonan menjadi prajurit TNI AD ini ada beberapa syarat yang perlu adik-adik perhatikan dan perlu adik-adik siapkan. Yang pertama adalah jenis kertasnya. Jadi kertas yang digunakan adalah bukan kertas HVS biasa atau kertas HVS lainnya. Kita menggunakan kertas folio bergaris. Ya, nanti adik-adik search di Google atau di mana nantinya. Kertas folio bergaris. Jadi kertas folio bergaris. Jadi folionya ini, kertas folio bergarisnya ini ukurannya seukuran dengan kertas HVS F4. Jadi jangan yang seukuran dengan A4 ya. Ukurannya itu seukuran dengan HVS F4. Nah, selanjutnya adalah tinta yang digunakan. Jadi sebenarnya di dalam penulisan surat permohonan menjadi prajurit TNI AD tahun anggaran 2025 ini, tintanya itu nggak seluruhnya kita. Mungkin yang adik-adik ketahui, seluruh penulisan di dalam surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD itu tintanya biru. Jadi nggak semua biru. Untuk adik-adik sekalian saya tekankan sekali lagi, nggak semua biru. Ada yang perlu diperhatikan di dalamnya, yaitu satu adalah tanda tangan kalian. Karena nantinya pada surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD itu, tanda tangan adik-adik di situ nggak tinta biru. Ya, ini perlu saya tekankan, itu nggak tinta biru, tintanya nanti di situ tetap tinta hitam. Tapi penulisannya itu nantinya tetap tinta biru. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang adik-adik perlu perhatikan, di dalam penulisan surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD itu huruf kapital semuanya. Jadi nggak boleh dicampur dengan huruf kecil atau mungkin pada baris pertama atau paragraf pertama itu penulisannya huruf besar baru lanjut ke huruf kecil. Jadi itu dituntut memang harus huruf kapital seluruhnya dari awal sampai akhir. Ini ada beberapa hal lagi yang perlu adik-adik perhatikan di dalamnya. Ini adalah contoh dari surat permohonan menjadi prajurit TNI AD. Pada surat permohonan ini kita perhatikan sama-sama. Permohonan menjadi prajurit karir TNI AD. Yang perlu adik-adik perhatikan di situ adalah lokasi dan tanggal penulisan surat itu. Jadi ini sesuai dengan domisili adik-adik sekalian ya. Sesuai dengan domisili kalian. Pada pada tanggal berapa kalian tulis surat ini. Kemudian kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan hormat.
dengan hormat jangan langsung masuk ke paragraf pertama berdasarkan pengumuman. Jadi yang ada diperhatikan di situ adalah ada satu garis sebagai spasi. Jadi nanti jangan jadi kesalahan. Ini disesuaikan aja dengan surat permohonan menjadi prajurit karir TNI AD ini. Jadi dengan hormat kasih jarak satu garis baru masuk dengan paragraf pertama. Sesuaikan dengan nama kalian, tanggal lahir kalian di mana, pendidikan, alamat, dan pekerjaan. Nah, pekerjaan kalian strip aja karena masih belum bekerja. Nah, kasih spasi lagi satu baris, baru masuk ke paragraf yang kedua itu, mengajukan permohonan untuk menjadi prajurit, ya. Jadi kalian sesuaikan di situ mau daftar apa, mau daftar tamtama atau mau daftar bintara. Jadi ada disesuaikan di situ. Nah, di paragraf pertama juga kalian harus sesuaikan, ya, penerimaannya apa. Kalian mau daftar apa, mau daftar bintara atau mau daftar tamtama. Begitu juga dengan paragraf yang kedua, ya. Paragraf yang kedua. Jadi ada diperhatikan di situ mengajukan permohonan untuk menjadi apa? Bintara, tamtama ataukah perwira. Jadi di bulan Mei ini validasinya yang berjalan itu tamtama dan bintara, ya, tamtama dan bintara. Jadi kalian sesuaikan di situ. Kalian mendaftar bintara atau mendaftar tamtama. Jadi kan ada 3 pilihan di situ, perwira, bintara atau tamtama. Nah, kasih jarak lagi satu baris, baru selanjutnya saya bersedia untuk mengikuti kegiatan dan memenuhi persyaratan serta mentaati ketentuan yang berlaku, termasuk penentuan korps atau kecabangan atau kejuruan sesuai kebutuhan organisasi TNI AD. Jadi ini yang nomor 1 ini harus lengkap kalian tulis. Di 2, ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mentaati aturan perkawinan yang berlaku di TNI AD. Nanti adik-adik pada saat sudah pendidikan atau nantinya sudah jadi organik di TNI Angkatan Darat, nantinya tahu aturannya, mentaati aturan perkawinan yang berlaku di TNI AD. Jadi itu nanti kita bahas. Mungkin nanti adik-adik mau nanya, nanti kita bahas. Terakhir, kasih jarak lagi satu baris. Ini penutup surat ya. Demikian permohonan ini saya buat atas kemauan saya sendiri. Nah, ini atas kemauan saya sendiri, bukan dengan paksaan dari orang lain. Kemudian tanda tangan di bawah di situ ada hormat saya, meternya 10.000. Dan ini nih yang perlu diperhatikan, ini tanda tangannya tintanya bukan warna biru, ya, bukan warna biru. Jadi tanda tangan pada surat permohonan menjadi prajurit TNI AD itu tintanya itu warna hitam, tetap warna hitam. Di atas meterai 10.000. Jadi duluan kalian tempelkan meterai yang 10.000, baru nantinya tanda tangan tinta hitam. Jangan ada kesalahan. Tanda tangan tinta hitam. Lengkapan berkas lainnya mungkin nantinya ada yang perlu ada ditanyakan. Silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk menjawab. Ya, nanti kita akan bantu untuk menjawab. Perlu kita perhatikan satu-satu berkas itu penulisannya bagaimana dan jumlahnya berapa per satu surat. Nah, jadi nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Mungkin ada blanko dinas, blanko riwayat hidup, dan blanko rikmin. Nanti cara penulisannya nanti kita akan share di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan buat adik-adik atau teman-teman yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam petarung garis depan.